Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben dalam acara Zoom bersama Om Ben ya. Pada hari ini saya akan coba membahas sesuatu yang penting buat teman-teman ketahui ya di market yang kurang bagus seperti ini ya. Saya rasa saya perlu untuk memberikan sedikit insight buat teman-teman supaya teman-teman tidak terlalu bisa dikuatkan dengan adanya video ini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Eh, Sebelumnya saya akan share screen dulu sebentar. Ya, pada hari ini saya akan coba memberikan video pembahasan dengan judul Trading for Living di tengah busuknya IHSG. Kenapa saya memilih judul Trading for Living? Karena akhir-akhir ini muncul fenomena yang baru ya. Menurut saya fenomena yang baru dengan adanya beberapa tokoh, beberapa senior di pasar modal kita termasuk mungkin Mas Bekti yang sempat dengan saya beberapa dua kesempatan yang lalu dengan bareng dengan saya ya. Nah, saya akan coba membahas bagaimana trading for living ini dalam sudut pandang saya ya di tengah market yang seperti ini. Tentu saja saya akan juga memberikan insight soal IHSG kita, bagaimana cara strategi kita untuk kedepannya ya teman-teman di tengah market yang benar-benar menurut saya cukup berat ya. Saya pribadi melihat market ini cukup berat untuk satu bulan ini, bulan Juni terutama ya di minggu-minggu terakhir ini ya. Oke, kita mulai teman-teman. Saya akan share screen ya. Ya, oke. Kita mulai pada pembahasan pada hari ini ya teman-teman ya. Sebelumnya kalau teman-teman belum bergabung bersama PPC dan teman-teman butuh komunitas ya, butuh komunitas yang sehat, butuh komunitas yang benar-benar bisa menguatkan teman-teman bareng-bareng. Yuk, saya ajak teman-teman untuk join bersama dengan PPC ya. Kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Di sini Ini adalah Telegram kita ya. Linknya ada di bawah ini ya, di bawah ya, di banner bawah join us para pencari cuan. Jangan salah grup ya teman-teman, kita nggak ada tanam modal dan lain sebagainya. Silakan bergabung di sini ya. Kita belajar bareng-bareng setiap harinya. Kita mengimprove diri kita dalam market kita ini. Kita improve diri kita belajar bareng, kita mengerti bareng apa yang terjadi dalam market ini ya. Yuk kita mulai teman-teman ya. Silakan bergabung di Telegram ini ya. Selain itu juga kalau teman-teman memang mau bergabung ke dalam YouTube ini ya, silakan subscribe ya. Saya bersyukur ada 14.000 sudah subscriber ya, dan terus bertambah. Saya berharap benar-benar bisa menjadikan tambahan untuk info buat teman-teman untuk belajar bersama-sama dengan kita ya, seperti itu ya. Oke, yuk kita bahas lagi soal IHSG. Nah, iya, bicara soal IHSG teman-teman ya, bicara soal IHSG kita, saya akan coba memberikan sedikit pembahasan soal IHSG ya. Ini teman-teman lihat ya di chart ini, IHSG kita ini sekarang sudah berada dalam posisi yang tutup gap ya. Di ini ya saya akan zoomkan sedikit lagi ya. Ini di kotak kuning ini adalah gap yang ditutup oleh IHSG kita ya, di market kita ini, dan telah ditutup pada hari Jumat yang lalu ya. Jadi sesuai dengan harapan kita bahwa gapnya ditutup dulu supaya enak. Nah, sekarang permasalahannya adalah teman-teman mesti ngerti bahwa setelah gap ini ditutup bagaimana kelanjutannya ya, bagaimana kelanjutannya. Tentu saja kita bisa memakai titik support gapnya ini ya di area sekitar 5.940-an ini menjadi area support ya secara teknikal analisa. Nah, kalau nggak bisa bertahan ya, kalau nggak bisa bertahan di gap ini ya, tentu saja IHSG ini berpotensi untuk menguji ke arah 5.890-an, bahkan nggak untuk 5.700 ya. Jadi teman-teman mesti siap ya, mesti siap. Ini adalah saya coba share chartnya secara teknikal ya, seperti ini. Ini teknikalnya seperti ini ya. Teknikalnya seperti ini, teman-teman harus mengerti bahwa ini suka nggak suka bisa kejadian ya, bisa kejadian, dan bagaimana cara kita untuk merespon, bagaimana cara kita untuk untuk mengamankan porto kita ya, menyikapi porto kita ya, yang lebih penting lagi untuk mengamankan dana kita dan lain sebagainya ya. Makanya saya selalu memberikan insight ini supaya teman-teman bisa ngerti, oh arahnya ke sini. Kalau IHSG-nya seperti ini, saya harus bertindak seperti apa. Kalau IHSG-nya seperti ini, saya harus bertindak seperti apa. Nah, jangan lupa lagi teman-teman, di bawah ini masih ada gap ya, di bawah masih ada gap ya. Ini gap kecil ya,
masih ada gap kecil di area sini ya yang belum tutup di area 5.400. Dan seandainya ya semisalnya IHSG ini nggak bisa kuat di dalam kotak ya, ini teman-teman IHSG ini membentuk sebuah box ya. Kalau nggak kuat dalam kotaknya ini ya di 5.700-an ya, ini 5.730-an, maka IHSG kita ini bisa untuk mengarah ke 5.400 ya, seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah kalau teman-teman lihat ini ada net foreign buy dan sell-nya ya, bahwa kita ngerti bahwa asing ini memegang kunci untuk pergerakan IHSG dengan mengendalikan saham-saham big caps kita ya, seperti BBRI, BBCA, Telkom dan lain sebagainya ya. Nah, yang menarik adalah ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Selama ini ya, terutama dari bulan Mei ya, sebulan yang lalu ya, ketika IHSG-nya ini menguji di area support ini, ternyata asingnya mengkoleksi barang ya. Teman-teman bisa lihat nih hijau ya, berarti asingnya beli dengan konsisten ya, sekali dan hanya sesekali buang. Dan walaupun memang kemarin terjadi koreksi yang masif ya, minus 1% lebih, bahkan hampir sempat menyentuh minus 1,8 kalau nggak salah, 1,5 ya kalau nggak salah kemarin. Tapi yang menarik adalah asingnya itu nggak keluar masif. Ya, kita lihat asingnya nggak keluar masif, keluarnya cuma sedikit ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap kali penurunan ini asing tetap berusaha untuk menjaga inflow mereka ya, menjaga mereka tetap masuk dari IHSG kita. Ya, ini yang menarik dan menjadikan harapan buat kita seperti itu. Karena berbeda ketika asingnya seperti ini ya, asingnya dengan konsisten keluar seperti ini maka IHSG terkoreksi ya. Berbeda hal dengan seperti itu, asingnya sudah mulai konsisten untuk inflow, untuk masuk kembali. Nah, cuman permasalahannya adalah yang teman-teman mesti ngerti ya. Adalah ini yang mau saya bahas ya. IHSG ini sangat dipengaruhi oleh sentimen global ya. Seperti itu ya. Dan market globalnya juga lagi tidak mendukung ya. Saya akan coba share sedikit ya teman-teman ya. Ini yang menyebabkan ada sentimen-sentimen yang kurang baik dari IHSG kita ya, seperti itu. Dan ini membuat IHSG kita sepertinya nggak ada power ya. Dimulai dari corona, dimulai dari COVID-19 ya. Kita ngerti COVID-19 ini mencapai rekor tertinggi lagi ya. Rekor baru COVID-19 ini beritanya ya. Saya akan coba klik ya. Rekor baru COVID-19 2 hari berturut dan warga yang tidak pernah belajar. Jadi menurut saya COVID-19 ini kembali menjadi momok ya. Kembali menjadi momok dari IHSG kita ya, seperti itu ya. Kembali menjadi kembali menjadi beban ya. Karena suka nggak suka pasti akan ekonomi kita akan terguncang juga. Dan yang paling dikhawatirkan adalah adanya lockdown untuk ke depannya ya. Kita nggak ngerti apakah akan terjadi lockdown, tapi kalau saya melihat ya beberapa kota sudah mulai ya, Bandung ya, kota saya di Semarang juga sudah mulai menerapkan sedikit pengetatan ya, seperti itu, karena ledakannya sangat besar sekali ya, ledakannya cukup besar dan ini membuat membuat tentu saja ekonomi akan melambat ya, seperti itu ya. Dan juga barusan muncul berita ya, ini berita pada hari ini ya, barusan PDB RI 1 positif di kuartal kedua, tapi siap-siap minus di kuartal 3. Kenapa seperti itu? Karena di kuartal kedua itu ada yang namanya lebaran ya. Konsumsinya masyarakat konsumsi meningkat ya dengan adanya lebaran, THR dan lain sebagainya, ekonomi lebih membaik ya. Belanja lebih membaik, tapi di kuartal ketiga ini berpotensi negatif. Dan ini membuat IHSG semakin tertekan. Nah, itu dari dalam negeri. Jadi dalam negerinya soal ada Covid ya, soal ekonomi yang belum kunjung membaik ya, seperti itu ya, dengan sangat signifikan ya. Nah, dari luar ini ada berita yang kurang baik lagi gara-gara FOMC kemarin ya, di mana Fed itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga di tahun 2022 ya, seperti itu ya. Ini beritanya seperti ini ya, Fed rate berpeluang dinaikkan dan Wall Street-nya pun dibuka untuk terus turun ya. Dan kita lihat bahwa Wall Street ini bursa Amerika Dow Jones-nya itu tertekan terus gara-gara adanya perubahan kebijakan ini ya, seperti itu ya. Tapi juga ada berita lagi bahwa bos Fed yang saat ada intern dari Fed ini yang menentang kenaikan suku bunga di tahun 2023. Jadi ini market kita berada dalam posisi yang belum kondusif, itu yang pertama, dan belum menentu teman-teman. Ini yang membuat banyak mungkin big money atau bandarnya pun cenderung wait and see ya. Tapi saya mau bilang sama teman-teman ya, dengan adanya kenaikan
dengan adanya inflow seperti ini ya, saya melihat bahwa jika bandar ini bandar asing ini akan sengaja, kalau sampai memang IHSG-nya benar-benar tertekan ya, mereka akan membiarkan IHSG-nya terus turun menurut saya. Sambil mereka beli. Karena apa? Yang teman-teman mesti ngerti bahwa big picture-nya adalah asing ini masih inflow, masih akumulasi di bursa kita, ya, masih akumulasi di saham-saham yang menggerakkan bursa kita, termasuk BRI, Telkom dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman lihat ya, kayak seperti Telkom, saya akan bukakan, ya. Nah, ini chart dari Telkom. Telkom ini asingnya konsisten inflow, ya, sangat konsisten ya, selama 1 bulan terakhir sangat konsisten inflow ya. Kita lihat ya, ini inflow, hanya ada outflow kecil aja di sini ya, di akhir April, kemudian kembali konsisten inflow. Ya, kemudian kita lihat BBRI, ya, ini saham-saham yang menggerakkan ya. Ya, memang sempat ada keluar ya, tapi saya masih melihat bahwa apa ya, asing ini mencoba merebalancing porto mereka ya, sambil terus mengumpulkan barang ya, di saham-saham ini ya. Kemudian BBCA kita lihat juga. Ya, BBCA juga sama ya. BBCA asingnya juga akumulasi. Kemudian ada ASI ya, saham-saham yang masih dikumpulin oleh asing ya menurut saya. Ya, ASI juga konsisten ya, konsisten untuk inflow terus. Nah, saya melihat seperti ini teman-teman. Ini adalah permainan psikologis menurut saya. Jadi, kalau teman-teman memang apa ya, menurut saya kalau teman-teman ini mau bermain terus mengikuti ritme dari IHSG kita ya, dari saham-saham big caps ini, maka yang dilakukan adalah kita harus bersabar menunggu terjadinya koreksi ya. Semakin koreksi semakin bagus menurut saya. Karena apa? Dengan adanya koreksi dan asingnya tidak keluar ya, asingnya mengumpulkan barang, berarti asing sengaja membiarkan memarkdown IHSG kita ya. Dengan diturunkan terus mereka mengumpulkan barang, tujuannya apa? Supaya mereka dapat barang di harga murah. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui. Mereka pengen dapat dapat barang di harga yang murah. Ya, tentu saja kalau kita belanja kita pengen harga diskon. Lah, demikian pula dengan asing, karena dia melihat dengan adanya sentimen global yang busuk ya, yang nggak bagus seperti ini, yang nggak menentu marketnya ya. Kita akan coba lihat komoditi ya. Komoditi emas tiba-tiba meluncur drastis ya. Dari tanggal 10 Juni sampai tanggal sekarang ya, tanggal 17 Juni, selama seminggu ini koreksinya cukup masif ya. Kita lihat penurunannya dari 1.900 sampai ke harga 1.764 ya. Artinya selama candle weekly-nya seperti ini ya teman-teman. Emas ini turun minus 6% dalam 1 minggu ya. Bahkan kalau kita hitung dalam 3 minggu berturut-turut ya, emas ini terus turun ya. Terus turun, dan puncaknya adalah ketika ada FOMC itu dan tiba-tiba terkoreksi komoditinya ya. Hampir semua komoditi terkoreksi ya, seperti itu ya. Tapi secara chart teknikal emas masih dalam posisi uptrend ya. Uptrend, hanya terjadi koreksi yang sangat masif gara-gara kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Jadi ini marketnya nggak terlalu bagus, dan teman-teman mesti lihat ya, kalau teman-teman bermain kripto juga nggak bagus sekarang ya. Kriptonya juga nggak terlalu bagus ya. Saya akan coba lihatkan chartnya BTC. Bitcoinnya juga belum ada arah kejelasan yang bagus menurut saya ya. Bitcoinnya masih bergerak dalam area sideways ya. Kalau teman-teman trading Bitcoin ya, teman-teman mungkin akan frustasi ya melihat pergerakan Bitcoin yang seperti ini ya, karena memang pergerakannya masih seperti ini. Nah, dalam area sideways ya, jadi naik turun dan membuat orang frustasi ya, seperti itu ya. Ini yang terjadi dari market di cryptocurrency ya. Sementara memang masih belum ada kenaikan ya, masih belum ada kenaikan dari Bitcoin ini ya. Dan kita lihat Bitcoin sudah patah tren ya teman-teman ya. Sudah patah tren, uptrendnya sudah patah dan masuk dalam masa-masa sideways seperti itu ya. Dan ini sebuah anomali ya, di mana bursa rontok ya. Kita lihat Dow Jones juga. Kita lihat Dow Jones-nya ya. Dow Jones-nya seperti ini juga ya, Dow Jones-nya rontok ya. Kita lihat sudah jebol ya, sudah jebol. Kalau kita bisa ambil garis sini ada support ya. Nah, ini sudah jebol ya, dia bentuk triangle seperti ini dan jebol bawah ya. Jebol bawah dan terus turun ya, Jika nggak bisa kembali ke atas 33.288 ya, maka ada potensi untuk menguji bawah ya, area bawah. Dan ini membuat tekanan dari market kita. Dan inilah yang saya bilang, asing tidak akan bertindak konyol ya, tidak akan bakar duit ya untuk melawan market yang sentimen seperti ini. Tapi yang dilakukan asing adalah mereka kalau mau ngumpulin ya posisinya seperti dengan market sentimen yang sangat jelek seperti ini, yang dilakukan adalah memarkdown.
Tujuannya apa? Memaksa retail untuk cut loss, ya, dan mereka beli di harga bawah. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi teman-teman mesti ngerti kalau teman-teman masih mau bertahan dari market di saham ini yang terjadi, ya. Kalian harus ngerti bahwa big picture-nya seperti apa. Big picture-nya asing lagi akumulasi. Tapi masalahnya adalah dengan sentimen yang buruk seperti ini, maka asing sengaja membiarkan harganya turun. Tujuannya apa? Mereka bisa beli di harga bawah, ya. Dan ini yang harus diwaspadai teman-teman untuk apa? Untuk mengamankan porto kita. Bagaimana porto kita ya sekarang? Masalahnya adalah kalau teman-teman masih banyak uang cash ya, teman-teman bisa ikut mengumpulkan barang ya di harga bawah ya. Seperti contohnya kita lihat BBRI ya teman-teman ya. Chartnya BBRI seperti ini ya. Kalau teman-teman memang berminat untuk mengumpulkan BBRI ya, tentu saja harus menyiapkan cash ya, menyiapkan cash karena posisinya seperti ini BBRI ya, semakin tertekan ya dan berpotensi menutup gap. Ya, ini ada gap di sini ya, 3.700 berpotensi ditutup dulu ya. Jadi arahnya BBRI ke sini ya, seperti itu yang teman-teman mesti ketahui. Dan ini adalah area beli saya. Saya dulu sudah sempat share ya. Saya tidak pernah menambah BBRI ketika dia hijau seperti ini ya. Saya tidak pernah menambah dan ternyata memang mentok di area resist ya, seperti itu di 4.380-an ya. Kalau teman-teman nggak ngerti dan teman-teman beli di harga atas dan all in, itu akan jadi petaka buat kalian. Ya. Karena saya baru masuk, jujur saya masuk di BRI masih 10% dan average saya masih 3.900-an. Ya, saya akan coba menunggu di area-area ini. Ya, ini yang terjadi dari market kita. Nah, dan ini mesti teman-teman pahami. Ya, lalu tadi hubungannya apa dengan trading for living? Ya, jadi setelah teman-teman mengerti ya, ini adalah IHSG kita ya, gambar IHSG kita seperti ini. Tentu saja, kenapa saya nggak bahas saham hari ini? Karena marketnya seperti kalau saya bahas saham seperti ini percuma karena saya merasa lebih butuh teman-teman mengerti soal psikologis dari trading dan bagaimana cara kalian trading untuk saat ini daripada harus membahas support dan resist dari sebuah saham arahnya bagaimana ya. Seperti itu ya. Jadi yang mau saya bahas itu soal IHSG dan kembali ke trading for living. Nah, saya ini sempat bikin teman-teman, saya sempat bikin sebuah artikel di channel ya. Ini adalah channel dari member yang berbayar ya, member premium PPC seperti itu ya. Bahwa di dalam trading ini ya, dalam trading ini ada yang namanya tipe-tipe trading. Yang pertama ini adalah scalping ya. Scalping ya. Yang pertama adalah scalping, di mana scalping ini teman-teman nggak kelihatan tulisannya mungkin ya. Nah ini ya scalping ya seperti itu ya. Saya akan coba hilangkan dulu bannernya. Ya scalping ya. Jadi yang pertama scalping. Ini adalah tipe-tipe trader yang harus kalian ketahui. Dan kenapa saya bahas ini ya? Sebelum teman-teman memutuskan untuk mungkin trading for living, untuk terus bertahan di pasar modal, teman-teman harus ngerti ya, harus ngerti bahwa teman-teman ini cocok yang mana ya. Yang pertama ada scalping, kemudian ada day trading ya, swing trading, position trading dan investing. Ya, saya akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Saya akan bahas satu persatu. Seperti itu ya di artikel ini. Nah, saya bilang seperti ini, sekadar informasi dan perenungan hari ini, tahukah Anda bahwa mengenali style trading yang cocok untuk masing-masing pribadi adalah awal dari cuan konsisten. Tentu saja teman-teman harus ngerti dulu stylenya yang mana. Mengenali diri, ya mengenali diri. Nah, ini saya lanjutin ya teman-teman. Style trading ini harus kita temukan mana yang cocok untuk kita. Setiap style trading ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak ada yang paling bikin cuan. Yang ada adalah yang mana yang paling cocok untuk kita masing-masing. Jadi teman-teman mesti ngerti yang mana yang paling cocok buat kita masing-masing ya. Yang pertama yang mau saya bahas scalper dan day trader ya. Atau copet ya seperti itu ya, fast trader ya. Plusnya apa? Memiliki keunggulan bisa melipat gandakan modal dan memperoleh profit lebih cepat. Karena apa? Mereka day trading ya. Kayak Mas Bekti itu day trading. Makanya kalau mereka bisa mengerti bahwa saya adalah seorang day trader, saya cocok sebagai day trader, saya akan bisa memiliki keuntungan apa? Mengumpulkan cuan lebih cepat ya, dapat profit lebih cepat ya. Dan yang kedua, keuntungan adalah tidak perlu pusing dengan dinamika market karena prinsipnya adalah saya cuan, saya cukup, saya jual. Seperti Mas Bekti yang bilang ya, seperti jajan beli belanja buka dagang di pasar ya, sudah cuan pulang mereka ya. Nah, ini adalah plus dari seorang scalper ya. Plusnya adalah seperti ini, nggak perlu pusing dengan market mau naik mau turun bebas karena apa? Porto saya setiap hari kosong ya, seperti itu. Besok kalau terkoreksi ya saya nggak usah jualan ya, saya nggak usah dagang seperti kasarnya seperti itu ya. Yang kedua adalah kelemahannya harus memantau market setiap saat. Ini ada ya harus dipahami ya. Harus pantau market, nggak bisa ditinggal-tinggal. Kalau mau day trader, kalau mau copet di saham-saham gorengan terutama ya, nggak bisa ditinggal-tinggal. Teman-teman harus mantau, ya mantau. Ya karena mantau itu teman-teman harus butuh psikologis yang kuat, ya.
Contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman sudah jual dan harganya naik, ya harus legowo ya. Seperti itu. Harus move on ya. Oh, harganya naik, ya sudah. Seperti itu ya. Jika sudah cut loss kemudian mantul ya sudah, relakan. Artinya apa? Artinya teman-teman harus punya psikologis yang kuat. Jangan gampang down. Wah, saya kok ini naik kemudian FOMO kejar harga, itu salah sekali. Seorang day trader nggak boleh FOMO. Seorang day trader harus punya psikologis dan kedisiplinan yang sangat kuat ya. Kelemahannya lagi apa? Rawan loss apabila terjadi perubahan dari market ya. Saham-saham terutama saham-saham gorengan ini gampang berubah ya. Gampang berubah, gampang naik turun dinamikanya ya. Tiba-tiba bandarnya beli barang ya, seperti kita ngerti broker ada broker MG yang beli barang ya, yang jadi patokan dari biasanya dari seorang yang nyopet adalah broker MG. Biasanya kita ngerti ya, MG kadang-kadang beli dan tiba-tiba MG-nya buang barang dengan mendadak ya. Jadi dinamikanya kuat sekali ya. Dinamikanya untuk perubahan polanya itu sangat dinamis sekali dari intraday-nya ya, seperti itu ya. Kemudian butuh disiplin ekstra untuk cut loss apabila berubah arah. Ini yang penting sekali. Harus disiplin. Seorang day trader nggak boleh jadi investor. Dalam arti apa? Play-nya apa? Play-nya mau jadi copet. Nggak boleh. Kalau copet terus nyangkut di atas, oh saya mau invest. Itu salah sekali ya, salah sekali. Nggak boleh seperti itu ya. Dan butuh respon yang cepat untuk mengeksekusi ya. Jadi benar-benar butuh timing yang tepat, butuh insting yang tepat, butuh refleks yang tepat kalau saya bilang ya, seperti itu ya. Scalper yang handal biasanya memiliki kedisiplinan ekstra dan tega cut loss berapapun ruginya jika nggak sesuai dengan analisa. Ya, Mas Bekti pernah bilang ya waktu itu, kalau dia dalam sebuah market dia keguyur ya, dia yang dilakukan adalah dia guyur balik. Artinya apa? Dia sangat disiplin, nggak peduli loss berapa, yang penting modal saya nyangkut di atas. Ya, kalau marketnya berubah. Ini yang mesti diketahui dari seorang scalper. Kemudian yang kedua adalah swing trader ya. Nah, swing trader ini plusnya adalah lebih santai ya, karena time frame-nya lebih panjang, bisa mingguan ya, bisa bulanan, seperti itu ya. Dan tidak perlu mantau market setiap saat. Karena apa? Swing trader ya, hanya butuh pasang biasanya auto buy atau stop loss saja sebelum market buka ya. Pasang saya pengen beli saham ini ya, misalnya saya nyicil BBRI, saya mau beli di 3.800, ya sudah saya pasang 3.800, saya tinggal. Nanti penutupan saya lihat lagi, oh kebeli atau enggak ya. Itu seorang swing trader ya. Dan profit yang didapat persentasenya lebih besar dari seorang scalper ya. Karena apa? Karena mereka sabar ya. Ini adalah plusnya ya. Minusnya apa? Rawan di PHP market, terutama di market-market seperti sekarang ya, nggak menentu ini, rawan di PHP. Oh sudah beli, sudah profit ya, kayak BBRI sudah beli 3.900 misalnya, sudah profit ya, saya mau swing ya, target saya akhir tahun misalnya, seperti itu. Berubah arah tiba-tiba, koreksi masif ya, dari 4.380 turun lagi ke 3.900 ya, profitnya hilang, floating profitnya ya. Kemudian butuh money management yang bagus dan kesabaran yang ekstra ya. MM-nya harus bagus, nggak boleh all in di atas, nggak boleh ambil semua posisi di atas ya. Dan kemudian butuh keyakinan yang kuat dengan analisanya. Kalau marketnya naik turun, dia harus kuat. Oh, saya memang targetnya seperti ini, saya percaya dengan analisa saya disiplin dulu ya. Relatif lebih lama untuk masa panen atau profit taking dari saham yang dipilih. Karena apa? Swing trader lebih panjang lagi. Dan harus paham dengan gambarannya, big picture-nya bagaimana, harus paham ya. Seorang swing trader yang handal biasanya sangat sabar dan menunggu area buy dan eksekusi profit taking, dan memiliki kemampuan analisa yang menyeluruh. Jadi analisanya global, mencakup semuanya ya. Dilihat dari secara fundamentalnya bagaimana, secara bandarmologinya bagaimana, foreign flow-nya bagaimana, dan secara teknikalnya bagaimana ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi seorang position trader. Ini mirip dengan swing trader tapi time frame-nya lebih panjang lagi. Ya, position trader ini biasanya mengikuti tren dari sebuah saham, dan chartnya yang dipakai biasanya pakai chart weekly untuk menentukan area TP-nya dan area buy-nya ya, dan area stop loss-nya juga. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah investor. Saya bilang ini tipikal sultan dengan dana yang kesabaran yang tanpa batas, karena invest ya. Kalau nggak sesuai harapan bagaimana? Ya terus, karena invest dia rela mengeluarkan dana lagi untuk membeli lagi ya. Dan ini dibutuhkan yang namanya kesabaran dan duit yang benar-benar kuat, teman-teman. Kalau duitnya nggak kuat, nggak bisa jadi seorang investor ya. Dan hanya biasanya menjual saham, dan rata-rata mereka nggak pakai stop loss sih menurut saya. Saya lihat investor ini nggak pakai stop loss biasanya, tapi mereka lebih melihat valuasi dari sebuah saham. Kalau valuasi udah mahal ya, mereka akan buang. Kalau masih murah dan harganya turun, yang dilakukan adalah mereka terus membelinya. Ini adalah investor dengan fundamental biasanya, seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman ngerti ya, tipikal-tipikal di atas, kita harus menemukan mana yang cocok buat kita ya. Menurut saya berhentilah ingin jadi orang lain yang kita anggap jadi panutan. Misalnya
Wah, Mas Bekti ini sudah menjadi panutan nih sekarang nih Mas Bekti. Semua tiba-tiba berbondong-bondong pingin jadi Mas Bekti ya. Karena Mas Bekti bisa menggandakan, melipat gandakan uang dari 200 juta menjadi 14 miliar dalam beberapa bulan, kurang dari setahun ya. Setahun, seingat saya. Nah, teman-teman jadi wah terinspirasi dengan Mas Bekti. Tapi nggak pernah ngerti bahwa Mas Bekti ini seorang memang yang cocok sebagai seorang scalper. Ya, dimana dia punya waktu yang ekstra, dia punya kedisiplinan yang ekstra ya, dia punya kemampuan analisa yang menyeluruh untuk seorang scalper ya, dan sudah terlatih di jam terbangnya ya. Nah, jadi berhentilah ingin jadi seperti orang yang kita anggap sebagai panutan ya. Belajarlah bagaimana mereka cuan konsisten. Ini yang penting teman-teman. Belajarlah bagaimana bisa cuan konsisten. Jangan cuma pengen cuannya, tapi pelajari, tanyain mereka. Kok bisa seperti ini, bagaimana caranya dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Tanyakan bagaimana plan mereka, time frame yang mereka pakai. Setelah itu lihat apa cocok buat kita atau enggak. Kalau kita pekerja kantoran mau jadi seperti Mas Bekti ya susah. Karena apa? Karena Mas Bekti juga seorang full time trader. Ya, ini yang penting buat teman-teman. Nah, setelah dirasa cocok ya, oh saya cocok nih Mas Bekti, cocok dengan style saya. Saya juga seorang yang punya banyak waktu untuk memantau market. Nah, setelah cocok, mulailah menggali bagaimana mereka trading dan bagaimana mereka membentuk kedisiplinan dan psikologisnya. Ini penting teman-teman ya. Cara analisanya bagaimana, terus cara exitnya bagaimana, kedisiplinnya bagaimana. Ini penting banget buat teman-teman ketahui. Jangan cuma lihat, oh saya profit ya, oh Mas Bekti profit 1%, 2% keluar, saya juga mau 1%, 2% keluar. Padahal teman-teman nggak ngerti bahwa modalnya Mas Bekti ini sampai puluhan miliar. Seperti itu ya. Teman-teman modalnya, mohon maaf, mungkin cuma puluhan juta. Ya, 1%, 2% buat teman-teman akan sangat capek dibandingkan Mas Bekti. Karena apa? Kalau teman-teman punya modal yang besar ya, yang dikejar memang nominal, bukan persentase lagi. Ya, ini yang terjadi. Yang dikejar nominalnya. Karena apa? Misalnya teman-teman masuk 10M ya, 1% dari 10M ini sudah banyak teman-teman, sudah 100 juta ya. Sudah bisa untuk menghidupi kita. Tapi kalau teman-teman dengan modal 10 juta ya, 10 juta 1%-nya itu berapa? Cuman 100 ribu ya. Apakah itu sebanding dengan jerih payah kita gitu ya? Ini yang harus dipertimbangkan ya. Apakah sebanding dengan perjuangan kita? Belum kalau nanti loss dan lain sebagainya. Ya ini harus dipertimbangkan teman-teman ya. Jangan hanya ingin profitnya tanpa melihat prosesnya ya. Jika kita tidak pernah menemukan style trading kita, percayalah kalau cuan konsisten itu sangat susah dicapai ya. Karena cuan konsisten adalah hasil atau buah dari proses pembelajaran yang tekun dan terus-menerus. Setelah teman-teman mengerti, oh saya cocok dengan style trading seperti ini, teman-teman mulai tekuni ya. Mulai tekuni ya. Berhentilah berpikir dan menanyakan bagaimana saya bisa trading for living. Ini yang banyak ditanyakan ke saya juga dan Mas Bekti ya. Saya dengan Mas Bekti sering ngobrol ya, sering ngobrol dalam telepon ya dan chat juga. Seringnya banyak yang nanyain bagaimana trading for living ya. Berhentilah berpikir dan menanyakan itu teman-teman ya. Sebelum teman-teman ketemu dengan style yang cocok ini. Nah, ini yang penting juga, stock pick dari grup premium ya termasuk PPC itu diberikan untuk membantu kita menemukan style trading dalam proses pembelajaran ya. Jadi stock pick ini diberikan untuk, kalau buat PPC ya, jujur ya, buat PPC kita di sini ada grup edukasi ya. Kalau ada stock pick ini adalah diberikan bukan hanya untuk teman-teman bisa profit, tapi ini adalah membantu untuk menemukan strategi yang cocok buat teman-teman dan untuk proses pembelajaran. Stock pick tidak pernah akan menjadikan kita trader yang handal dan tangguh ya. Karena apa? Kalian disuapin terus. Jadi mulai sekarang renungkan dan cari style trading yang mana yang cocok untuk kita dan mulai belajar membuat trading plan dan mengasah psikologis dan kedisiplinan. Ya, ini penting banget ya. Ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi semoga ini artikel saya buat untuk PPC dan saya bagi untuk teman-teman di umum ya. Supaya apa? Supaya kalian mengerti semuanya dan lebih dewasa ya. Saya akan kembali ke dalam materi ini ya. Ini yang mesti teman-teman ketahui ya. Bahwa ini saya punya gambar seperti ini ya. Benar, saya hilangkan dulu ya. Saya punya gambar seperti ini. Kesuksesan adalah seperti iceberg ya. Iceberg itu mungkin kalau saya bilang gunung es ya, gunung es, seperti gunung es ya. Apa yang orang lihat adalah bagian atasnya aja, kesuksesan aja. Kalian lihat Mas Bekti sukses ya. Kalian kesuksesan seperti itu. Kalian lihat saya bisa trading for living juga ya. Kalian lihat saya sukses seperti itu ya. Oh, saya bisa profit dan lain sebagainya ya. Kalian hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi yang nggak pernah lihat adalah yang di bawahnya ini ya. Yang nggak pernah lihat orang adalah ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, yang nggak pernah lihat adalah dedikasi untuk terus mencapai tujuan, kerja keras, kedisiplinan ya, kekecewaan yang kita alami ya. Kalau kita cut loss, kita kecewa, kemudian harus move on ya, seperti itu. Pengorbanan kita, kegagalan kita dan ketekunan perjuangan kita, persisten kita ya.
Ini yang nggak pernah dilihat orang. Orang lihatnya adalah, oh Mas Bekti sukses ya, saya bisa profit ya, seperti itu ya. Kalian nggak pernah lihat perjuangan saya untuk mencapai prosesnya, seperti itu ya. Bahwa saya pernah cerita ya, saya selama 2 tahun saya tidak pernah profit ya, seperti itu ya. Demi saya mencapai menemukan style saya pribadi, saya belajar terus ya. Saya gagal, saya bangun, saya gagal, saya bangun, saya gagal, saya bangun, sampai akhirnya saya bisa profit. Ya, ini yang orang nggak pernah lihat ya, seperti itu ya. Dan yang perlu diingat lagi teman-teman ya, ini trader itu sebenarnya yang penting adalah mindset kita, psikologis kita ini lebih penting daripada metode kita. Tapi yang terjadi adalah ketika saya Zoom dengan Mas Bekti, banyak pertanyaan yang masuk selalu nanya bagaimana metode Mas Bekti untuk screening saham. Mereka pengen mengcopy paste, bahkan mengcopy tampilan dari layarnya Mas Bekti. Ya, tidak salah. Tapi yang terlupakan adalah mindsetnya di awal bagaimana. Ya, bagaimana teman-teman bisa membentuk psikologisnya dulu. Ini yang lebih penting. Kemudian money manager baru pada metodenya. Kalau mindsetnya sudah salah ya, mindsetnya saya pengen cepat kaya, saya pengen ikut Mas Bekti, saya pengen nyopet seperti Mas Bekti, pengen cepat kaya, nggak akan pernah bisa terjadi kalau mindsetnya salah ya. Bagaimana teman-teman harus menemukan style yang cocok buat teman-teman itu apa. Nah ini saya kemarin dapat gambaran yang bagus teman-teman, bahwa saya memang sangat setuju sekali bahwa saham ya, trading di saham adalah seperti kita membuat sebuah bisnis ya. Ini penting buat teman-teman. Kenapa saya mau sampaikan? Ini akan membentuk mindset teman-teman. Ya, jadi seperti membuat sebuah bisnis. Misalnya saya mau buka toko HP di sebuah kota. Kalau saya mau buka toko HP di sebuah kota, ya, kalau secara bisnis ya, kita ngomong bisnis, yang saya lakukan adalah saya mulai survei dulu. Ya. Saya mulai survei dulu, kemudian kalau lokasinya cocok ya, saya akan buka toko yang nggak langsung gede. Tidak langsung saya mau menghabiskan uang saya dengan toko yang sangat besar sekali, enggak. Langsung buka banyak cabang, enggak. Tapi mulai dengan satu toko dulu, ya. Satu toko ini bagaimana, respon pasarnya bagaimana, respon market di kota itu bagaimana. Oh cocok, kemudian setelah cocok baru saya membuat toko-toko yang banyak ya, buka cabang dan lain sebagainya, ekspansi seperti itu ya. Sama dalam trading. Dalam trading kalau teman-teman pengen langsung trader ya, saya tuh banyak menemukan ya, member yang bergabung dengan PPC ya, dia cerita, saya ini kena PHK, saya ini kena PHK, dan ini saya trading dengan uang sisa. Ajari saya bagaimana saya bisa trading for living seperti Om Ben. Ini pertanyaan yang menurut saya terlalu cepat untuk ditanyakan. Ya. Karena trading for living ini adalah menurut saya adalah tingkatan expert ya. Next step daripada beginner ya. Ada beginner, advance dan expert menurut saya. Trading for living ini sudah masuk ke dalam expert, tahapan expert. Ya, seperti itu. Dan ini saya analogikan seperti bisnis. Kalau kita mulai bisnis dengan modal yang kecil, kita akan terhindar dari kerugian yang besar. Jadi manajemen resikonya harus dihitung. Kalau teman-teman mau belajar trading, yang dilakukan adalah mulai dengan modal yang bisa kalian tanggung resikonya. Misalnya ya, saya jujur dulu saya mulai modal dengan 500.000 sampai 5 juta. Ya, saya pertama top up, saya masih ingat ya, saya buat Philip Sekuritas, saya pertama top up adalah 500.000 ya. Kemudian saya belajar trading. Oh, setelah ngerti cara pakai OL dan sebagainya, saya mulai saya mau coba top up lagi. Saya top up 2 juta waktu itu. Ya, kemudian saya top up lagi 2,5 juta sampai 5 juta. Jadi modal saya 5 juta modal awal trading saya. Di situ saya ngejar profit nggak? Enggak. Karena apa? Belajar dulu. Trading awal-awal yang dikejar bukan profitnya, tapi edukasinya, belajarnya. Kalau kalian masuk trading yang pernah masuk ngejar, saya pengen langsung profit, itu nggak bisa teman-teman. Bayi kalau mau belajar berjalan, itu merangkak nggak langsung lari. Ya seperti itu. Sama bikin bisnis ya, bikin bisnis ini kalau yang benar adalah kita mulai dari yang kecil dulu ya. Mulai tes pasar dan lain sebagainya. Oh, saya sudah yakin ini pasarnya cocok buat saya, baru mulai ekspansi. Nah, dari bisnis ini kalau teman-teman punya mindset yang benar bahwa trading adalah bisnis ya, teman-teman akan menerapkan ya pola-pola bisnis dalam trading kita. Yang ini adalah menurut saya sangat penting sekali ya teman-teman. Kenapa saya pernah bilang ya, saya pernah bikin video ya. Saya pernah bikin video ini ya, saya akan tunjukkan buat teman-teman. Saya pernah bikin video ini ya. Ya, ini video ini boleh teman-teman lihat ulang ya. Ternyata cut loss bikin cuan ya. Nah, kenapa saya cut loss bikin cuan? Saya menemukan sebuah analogi yang baru yang bagus buat teman-teman ketahui ya. Jadi begini. Kalau kita ngomong soal bisnis ya teman-teman. Ketika kita bisnis, misalnya kita toko HP tadi ya, kita kulaan ya, kita beli HP, sebuah HP merek A misalnya seperti itu ya, merek A. Kita beli beberapa, 10 biji ya, 10 biji.
Kemudian merek B 10 biji, merek C 10 biji. Kita nggak ngerti yang mana yang laku di daerah tersebut ya. Karena harus ngerti segmen pasarnya. Oh ternyata HP B dan C ini lebih habis. HP A ini nggak habis-habis. Setelah terjadi 3 bulan, dari 10 ini masih kejual cuma 2. Artinya apa? Artinya ada uang mati di saya. Ya, saya nggak mau kalau saya secara bisnis ya, saya lihat daripada uang saya mati di HPA ini, mendingan HPA ini saya obral, saya sales, saya jual di harga murah, lebih murah. Mungkin rugi ya, nggak apa-apa rugi. Yang penting apa? HPA ini bisa habis. Tujuannya apa? Uang dari HPA ini saya bisa belikan HP B dan HP C di mana lebih laku daripada HPA. Ini prinsip bisnis dan ini berlaku di dalam market, di dalam saham. Contohnya bagaimana? Portofolio kita adalah barang dagangan kita, ya, portofolio kita. Kalau kalian sangkut di sebuah saham yang nggak berpotensi ya, misalnya sangkut di saham apa? Saham gorengan lah, ya, sangkut di Fire di harga 1000 misalnya seperti itu. Sekarang harga Fire 500 sampai 400-an kalau nggak salah ya. Sangkut di Fire di harga 1000, ya. Ini sudah berat sekali karena apa? Kalau chartnya Fire ya, ini kita ngomong soal saham Fire lah ya, contohnya saham Fire. Chartnya ini seperti ini, kalian nyangkut di harga sini ya, di harga atas, FOMO nyangkut di harga atas. Oke lah, kalian salah ya. Tapi kalian nyimpen terus barang tersebut ya, barang busuk ya. Kalian harus ngerti ya, kalau misalnya contoh ya, ada sebuah barang yang nggak laku, HPA ini ya. Kalau simpen terus, yang terjadi adalah penurunan harganya ya. Harga jualnya akan semakin turun, karena apa? Semakin jadul HP-nya, semakin nggak laku ya, semakin susah dijual. Ya, kalau teman-teman lakuin ini di dalam market ya, teman-teman semakin simpan barang seperti ini, semakin susah jualannya. Karena apa? Semakin nggak banyak peminatnya. Naik sekali, dibanting lagi dan turun lagi ke harga 478, nyangkutnya di harga 1000. Mau average down, kok nggak ada harapan seperti dengan chart seperti ini. Yang dilakukan adalah kalian harus berani untuk sell, untuk ngobrol barang tersebut, untuk cut loss. Tujuannya apa? Jelas banget, supaya kalian bisa dapat yang namanya modal lagi, untuk kalian bisa belanja barang yang lebih potensi. Ingat teman-teman, kenapa saya bahas IHSG kita? IHSG kita masih ada potensi. Contoh bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin itu terus turun ya. Kalau saya di bulan Maret itu saya nggak memutuskan cut loss ya. Ya, saya nggak cut loss, saya nggak bisa profit teman-teman. Kalian boleh lihatlah video saya ini ya. Tonton video ini, saya ngomong apa adanya ya. Cut loss saya berapa, saya tunjukkan semua di video ini ya. Dan profit saya setelah cut loss berapa, saya tunjukkan semuanya. Karena apa? Dengan saya cut loss ya, saya obral, saya dapat cash. Dan cash ini saya belanjakan HP yang berpotensi untuk laku. Akhirnya apa? Saya bisa menutup cut loss saya dengan jualan HP B dan C ini. Ini prinsip dari bisnis teman-teman. Jangan izinkan teman-teman punya barang mati ya. Jangan pernah izinkan teman-teman punya barang mati yang banyak ya. Ini penting banget ya. Jadi teman-teman jangan pernah izinkan ada barang mati yang banyak ya. Sebelum barangnya jadi semakin parah, kalau kalian lihat memang nggak cocok ya, kalian konsultasikan kepada misalnya kalian member PPC, bisa konsultasi ke saya ya. Dengan Pak Hidayat, dengan Om Yance. Kalau memang nggak cocok ya udah cut loss dulu. Tujuannya apa? Nanti sisa duitnya jangan dibelanjain gorengan dulu, ya. Kalian cocok yang mana? Kenapa kalian bisa sangkut? Oke, saya beli gorengan tapi ternyata saya tinggal kerja ya, saya tinggal meeting, kemudian ARB berjilid-jilid seperti itu. Oke, berarti kalian nggak cocok main gorengan. Jangan main gorengan, evaluasi lagi. Setelah modelnya balik, evaluasi lagi. Ya, setelah cut loss evaluasi lagi. Apa yang menyebabkan kalian cut loss? Oh, saya nggak disiplin nih. Ya, biasanya begini teman-teman. Yang menyebabkan nyangkut itu cuma ada 2. Satu, nggak disiplin. Ya, nggak disiplin. Yang kedua adalah tidak punya trading plan. Contohnya apa? Contoh misalnya seperti ini. Ya, saya beli misalnya contoh ya, saham Fire tadi. Saham Fire saya coba kejar di harga 1000. Ya, kemudian dia melorot. Harusnya kalau teman-teman ngerti saya main saham gorengan harus ada batas cut loss-nya berapa. Oh, misal 5% kalian tentukan. Atau di 900 kalian mau cut loss. Ya udah cut loss, kalau memang turun ya udah cut loss gitu loh, teman-teman. Jangan disimpan. Jangan punya harapan, oh siapa tahu bakal naik lagi. Ini akan membuat kalian nyangkut. Jangan pernah menggeser stop loss dari trading plan yang awal. Oh, stop loss-nya misalnya sudah di 900. Siapa tahu 900 mantul, saya geser ke 850. Nanti kan geser lagi ke 800. Pada akhirnya, kok udah nyangkut dalam, mau cut loss sayang. Ya, ini yang terjadi. Sudah FOMO ya. Sudah FOMO, nggak punya trading plan, nggak mau cut loss. Ya, saya kemarin mendapatkan satu sedikit
Ada orang chatting ke saya nggak kenal siapa itu, ada chatting ke saya, intinya adalah dia itu nanya ke saya, temennya itu ikut member PPC, tapi temennya bilang dari 10 rekomendasi 8 gagal, hanya 2 yang berhasil. Dan gara-gara PPC saya menjadi portonya supermarket ya. Saya punya 20 saham dari nyangkut dari grup lain ya. Jadi dia pindahan dari grup A misalnya seperti itu ya. Gara-gara grup A itu dia nyangkut 20 saham, gara-gara PPC dia nyangkut 20 saham lagi. Saya langsung nanya, saya bedah satu persatu. Coba tanyain ke dia, nyangkutnya saham apa? Dia nyebutkan saham BBYB. BBYB dia nyangkut di harga 480-an, seperti itu. Saya bukain semuanya, ya. Oke, BBYB. Saya bukain plan kita ya, PPC ya. Plan PPC ini kita beli di 470 maksimal. 486 TP. Dan ini adalah SC Pro, artinya apa? Ini scalping. Nggak boleh simpan, seperti itu ya. Dan harus ada stop loss-nya. Harus ada taking profit-nya. Dan saya tunjukkan, ini sudah kena taking profit kedua, TP2 sudah kena. Nah, kenapa dia nyangkut? Karena dia pertama FOMO, udah belinya katanya yang ngikutin rekom PPC, tapi belinya nggak ngikutin area beli PPC. Ya, cuman ngikut saham A. Oh, saham A beli naik, saya kejar, saya FOMO. Kemudian nyangkut yang disalahin PPC. Karena apa? Gara-gara PPC saya nyangkut, padahal area buy-nya sudah salah. Sudah turun nggak pakai stop loss lagi. Ya kan? Sudah suruh sell on strength, nggak sell on strength. Suruh beli pakai porsi, beli di area buy pertama saja. Jadi saya bedah satu persatu dan akhirnya orang ini bilang, oh saya ngerti sekarang duduk masalahnya di sini. Iya, karena apa? Saya tidak membela diri, tapi saya bicara dengan fakta. Memang kita ada stop loss, ya kita ada loss memang dengan market yang seperti ada loss, ya kita sempat loss, kita sempat coba buy on breakout dan kita gagal. Tapi saya sudah bilang ketika buy on breakout dan gagal harus pasang stop loss ketat. Dan ketika terjadi kenaikan, ketika gagal ya, ketika misalnya sahamnya buy on breakout ya, breakout ke atas dan kita coba kejar, kemudian gagal ya, yang kita lakukan kita cut loss. Kalau sampai nggak ke cut loss ya, nanti akan ada penguatan ya, ada technical rebound, dead cat bounce seperti itu ya. Dan saya selalu bilang, yang nyangkut sekarang sell on strength. Tapi kebanyakan nggak diikutin, ngikutinnya cuma belinya aja ya, tapi jualnya nggak diikutin. Ini yang terjadi teman-teman ya. Jadi nggak disiplin, akhirnya apa? Akhirnya banyak barang mati. Portonya supermarket yang disalahin siapa? Gara-gara grup A, grup B ini saya nyangkut. Padahal mungkin di sana sudah ada stop loss-nya. Ya seperti itu. Tapi nggak dilakukan. Sayang uangnya dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan terus-menerus, dia mau pindah ke grup C sampai Z, bakal portonya tambah supermarket. Karena apa? Yang namanya stock pick nggak ada yang 100% benar. Ya. Dan yang kedua dia FOMO. Dia nggak ngikutin area buy-nya, nggak ngikutin cara mainnya. Cuman ngikutin beli sahamnya aja tapi nggak pernah ngikutin cara mainnya. Jadi ini yang terjadi teman-teman. Dan ini mungkin banyak yang kalian alami. Portonya nyangkut jadi supermarket ya. Toko kalian penuh dengan barang, tapi barang-barang mati. Nggak laku, orang lihat ke sana, oh barangnya kok jadul-jadul semua. Nggak tertarik beli. Akhirnya kalian nggak laku tokonya. Lama-lama bangkrut tokonya. Ini analoginya bisnis teman-teman. Kalau ada barang-barang yang nggak laku, ya bagaimana kalau kalian punya toko? Obral, big sale. Obral. Tujuannya apa? Dapat cash, masukin ke barang untuk beli barang yang laku. Ini yang benar, ya. Ini yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus teman-teman lakuin, ya. Jadi menurut saya kalian harus mulai koreksi, ya. Koreksinya salahnya di mana? Seperti itu ya. Ini saya ada gambar ya teman-teman. Ini adalah siklus, ya. Siklus dari market. Ya, market ini siklus seperti gelombang. Kalau kalian belajar yang namanya waktu sekolah ya, ada namanya gelombang transversal ya. Transversal ini kayak gelombang apa ya, naik turun seperti ini ya, gelombangnya naik turun seperti ini ya. Jadi dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ini adalah market kita ya. Ini adalah psikologis dari retail ya. Retailnya tuh begini ya. Wah, sudah trennya naik, dia buy sampai di atas. Wah, untung mantap saya buy, jackpot ini. Koreksi, tambah turun lagi, tambah lagi. Setelah koreksi loh, kok turun terus? Karena nggak punya trading plan yang tadi saya bilang. Akhirnya panik ya, panik sell ya. Akhirnya sudah di bawah close posisi. Ya. Sudah close kemudian mantul dikit, kemudian turun lagi. Wah, bener kan ini turun, dibiarin. Kemudian rally naik lagi. Loh kok naik FOMO, diulang terus siklusnya. FOMO, panik sell, beli atas, jual bawah, beli atas, jual bawah terus. Ya. Kenapa tadi saya bilang teman-teman sekarang harus perhatikan porto. Kalau sampai hasilnya terkoreksi dengan market seperti ini, banyak big money keluar ya. Banyak beberapa saham ya. Kita lihat saham IRA kemarin di akum. Tiba-tiba ketika naik 2 kali ke 1625, malah mereka sell on strength yang akum. Yang saya lakukan apa? Ya saya juga ikut keluar. Karena apa? Yang ngumpulin harga ternyata malah ikut keluar. Yang jagain harga di bawah malah keluar. Ya saya ikut taking profit dong. Seperti itu yang saya lakukan.
Tujuannya apa? Ketika harganya terus turun, saya tidak psikologis saya nggak rusak ya, seperti itu. Nggak seperti yang ini ya teman-teman ya. Takutnya begini teman-teman, ketika nanti sudah turun terus sampai titik terendah, di titik terendah itu biasanya kalian cut loss. Dan ketika kalian cut loss, biasanya saham tersebut mantul. Ya, makanya banyak bilang dijegal semesta lah, nggak cocok trading saham lah. Saya cut loss kenapa? Habis itu terbang. Karena cut lossnya sudah di area mentok. Artinya apa? Area titik terendahnya. Ya, sudah minus 5% nggak mau di cut loss. Misalnya seperti itu. 10% nggak mau. Minus 25% saya yang di cut loss. Sampai minus 40% baru di cut loss. Biasanya dari penurunan yang tajam seperti itu nanti akan ada mantul. Dan ketika mantul, dia sudah rusak psikologis yang nggak akan mau beli. Padahal mungkin itu adalah titik reversalnya. Sama seperti bulan Maret kemarin. Ya, titik terendahnya. Kita nggak pernah ngerti. Tapi dengan apa ya? Dengan money management yang benar ya, kita belinya nyicil. Misalnya saya mau beli BBRI. BBRI mau turun saya cicil pelan-pelan 10%. Ketika mantul saya profit. Saya mau tunjukin satu hal teman-teman dalam channel ya. Dalam channel ini saya mau tunjukkan satu hal ya. Nah, ini yang saya lakukan ya. Plan ini yang saya lakukan di tanggal berapa ini ya? Di tanggal 17. Ini tanggal 17 ya. Tanggal 17 itu BHIT, BABP, BBHI itu ARB terus ya. Dan saya melihat adanya potensi. Karena itu yang view-nya swing, yang sabar, saya bilang BBHIT belilah di ARB 10% porsi, BABP 304 ya 10% porsi di ARB juga, BBHI di ARB juga. Ya. Dan yang terjadi adalah saya akan coba share chartnya BBHI ya. Jadi BBHI ini sudah ARB ya, 1 2 3 di tanggal 17 ya. Nah, ini sudah ARB, ini hampir ARB ini minus 2% ya, sudah naik gini. Kemudian ARB sekali, ARB 2 kali. Di ARB ketiga ya, saya memutuskan untuk beli BBHI. Karena apa? Karena saya melihat ini sudah di area support ya. Dekat-dekat support kan ini kan ya. Teman-teman bisa lihat ini area supportnya di sini. Ya, ada area konsolidasi di sini. Ya. Ini yang membuat saya memutuskan berani untuk beli cicil. Ya, saya hapus dulu ya. Kemudian dia mantul ya, sudah mantul ke atas. Nah, BBHI sudah profit. Tapi buat orang yang panik sell, yang nyangkut di atas ya. Contoh lagi BHIT. BHIT ini sudah parah banget ya. Sudah sampai 153 ya. Kemudian dari ARB 1 2 3 4 5 ARB. Tanggal 17 masih ARB kelima dan memang masih ARB. Kita beli di 101 waktu itu ya. Kemudian besoknya lagi saya update plan-nya. Ya, jadi BBHI sudah profit ya, kalau mau jual silahkan. Kemudian saya akan coba BHIT ya. Ya, ini update lagi. Saya bikin update di malam hari ya, tanggal 17 malam hari di hari Kamis ya. Jika sudah masuk pilihannya ada 2. Kalau takut wait and see dulu. Masih ARB ya sudah biarin ya. Atau yang kedua masuk ke porsi 10% lagi, artinya masuk 20% totalnya ya. Saya kembalikan ke pilihan masing-masing. Profil risikonya bagaimana? Karena apa? Ini saham yang ARB, kita nggak ngerti akan bangun kapan. Tapi permainan psikologis berkata ya, kalau kalian nyicil bertahap 10% akan mantul. Ya, akan mantul. Ya, seperti itu ya. BBHI sudah cuan waktu itu saya ambil di ARB dan saya floating profit 13%. Ya. Saya sudah floating profit 13% dan sampai 2100 kemarin diangkat ya. Sudah profitnya sudah di atas 25% yang ngambil di ARB, yang ngikutin plan PPC ini ya. Nah, dan yang terjadi adalah ternyata plan pertama nggak dikasih bandar karena mantul. Jadi yang masuk di plan kedua profitnya lebih gede karena 101 ke 94 ya. Artinya apa? Artinya average-nya ke 98 ya. Dan BI ternyata lompat ke 121 tingkat tertingginya. BABP juga sama, BABP ke 340-an ya. ARB lagi 304, ARB lagi 280-an atau sekian atau berapa, saya lupa ARB-nya di berapa, dan dia mantul. Ya, dan dia mantul. BABP juga mantul barengan dengan BHIT ya. Ya, dia di 284 ya. Dan kemudian tertingginya di 350. Kalau kalian beli di bawah ngikutin plan PPC ini ya, yang member PPC dan jual di atas sudah profit. Ya, teman-teman sudah profit. Ini kita manfaatkan bagaimana, inilah permainan psikologis. Gitu loh teman-teman ya.
Jadi ini penting banget buat teman-teman ketahui. Kalau teman-teman nggak ngerti ini, nyangkut di atas udah nyangkut ya, sudah kejar harga di atas nggak pakai stop loss, nyangkut barang mati. Belum tentu saya bilang ya, bisa jadi memang BABP kembali ke 400-an, tapi belum tentu dalam waktu dekat. Dan mungkin juga belum tentu kembali ke 400-an. Kita nggak pernah ngerti karena ini permainan dari bandar, market yang menentukan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita mengamankan diri bagaimana menjaga porto kita. Ya, kalau ada koreksi-koreksi seperti ini ya, ARB, mulai dilihat menarik enggak, di mana supportnya. Kalau ada titik pantul seperti ini, bisa jual sebagian. Sisanya apa? Pasang stop loss di atas harga beli. Tujuannya apa? Kalau di ARB lagi enggak hilang cuannya dan enggak nyangkut lagi. Kalau saham seperti ini sampai ARB lagi, berarti memang bandarnya niat nyangkutin orang. Ya, seperti saham KF ya. Saham KF zaman dulu. Ya, kita lihat ya, ini KF. Ya, KF waktu zaman ini ya. Nah, zaman ini. Ini seberapa banyak yang nyangkut. Ini mantul. Ya, nggak pasang stop loss di low terakhir. Dan kemudian turun dan ARB terus. Akhirnya nyangkutnya lebih parah lagi. Dikasih kesempatan sell on strength, dikasih kesempatan keluar, dikasih kesempatan untuk cut loss ya. Untuk buang sebagian dan pasang stop loss di sini ya. Nggak dipakai. Pada akhirnya kembali turun lagi. Kalau kembali turun seperti ini berarti memang bandarnya niat nyangkutin orang. Dan akhirnya kita lihat KF ini di 330 sekarang ya. Dari harga 7.000. Seberapa banyak kalian nyangkut di KF? Ini jadi koreksi buat kalian yang nyangkut-nyangkut seperti ini ya. Manfaatkan apa ya? Sebelum nyangkut parah ya, manfaatkan untuk keluar. Kalau sudah di ARB banyak seperti ini, dikasih sell on strength ya buang dulu nggak apa-apa. Sudah cut loss, salah nggak apa-apa. Yang pasti besok lagi jangan diulangin. Tapi yang terjadi adalah sudah nyangkut di KF, nanti diulang di Antam, diulang di Inco, diulang di Tins, ya diulang di BNBA ya, seperti itu ya, BNBA juga sama ya. Jadi diulangi terus, kesalahan sudah diulangi terus, diulang lagi di BNBA, nyangkut di BNBA harga atas lagi. Sekarang harganya turun, sudah sampai support lagi. Ya, diulangin lagi terus ya. Diulangin lagi di BBHI ya. Sudah rally ke atas, diulangin lagi, banding ke bawah. Naik atas lagi, naik turun, akhirnya rusak psikologi dan berkata saya mau pensiun aja, saya nggak cocok trading. Karena apa? Yang bukan nggak cocok trading menurut saya ya. Kalian nggak ngerti cara bermainnya bagaimana, kalian nggak pernah mau belajar. Ya, oke, yang mau saya sampaikan hari ini dan teman-teman, kalau mau trading for living, temukan dulu kalian mau bagaimana. Oh ya, terakhir teman-teman, saya mau tunjukkan ya, Sebentar, saya akan tunjukkan bagaimana saya itu juga cut loss ya teman-teman. Saya akan tunjukkan ya. Sebentar. Ya, ini adalah porto saya. Saya juga cut loss teman-teman. Ini cut lossan di bulan ini ya. Di bulan ini pertanggal ya. Saya cut loss. Kenapa saya cut loss? Ada beberapa saham yang memang tidak sesuai harapan saya dan saya mungkin masuknya terlalu gede dan akhirnya saya cut loss ya. Ini cut loss ya. Jadi kalian lihat ya. Ini saya cut loss 56 juta, cut loss 2 juta ya, dalam sehari cut loss 29 juta, saya profit 40 juta, profit 4 juta, cut loss 49, cut loss 51, profit 56 dan lain sebagainya. Ya. Saya juga cut loss. Saya mau kasih tahu teman-teman, saya juga cut loss. Kalau nggak sesuai harapan saya ya, saya lihat memang marketnya membahayakan ya, saya keluar. Saya harus cut loss, saya disiplin. Tujuannya apa? Saya mengamankan cash. Ya, seperti itu. Ini salah satu OLT saya. Saya akan tunjukkan lagi teman-teman. Supaya teman-teman ngerti bahwa saya itu juga cut loss. Saya harus nutup, ada yang saya tutupin ya karena ada hal yang penting ya di situ ya, ada kode akun dan lain sebagainya, jadi saya tutupin. Ini adalah cut lossan saya dan profit saya ya. Ini di salah satu OLT ya. Ini teman-teman bisa lihat netnya segini ya. Netnya segini, ini ada yang profit 160 ribu, cut loss 1 juta, profit 2 juta ya dan lain sebagainya. Teman bisa lihat ya. Dan teman-teman bisa lihat di persentase ini, saya tidak pernah cut loss lebih dari di atas 6%.
Ya, teman bisa lihat ya. Ini saya scroll ke bawah. Ya, saya ada profit 17% ya, 25 juta ya. Saya ada profit 14%, 15%, 14 juta ya. Saya ada cut loss 5%, saya cut loss minus 2 juta ya, seperti itu. Kemudian juga saya ada profit ini, profit 10%, profit 24%, 80 jutaan ya, 80 juta. Saya ada cut loss minus 3% ya, 1,5 juta. Saya ada cut loss lagi minus 1,9% di sini. Ya, ini minus 1,9% ya, 1,5 juta, 1,8. Saya profit 15%, 24 juta. Saya profit 25%, 10 juta dan lain sebagainya ya. Dan ini profit saya, teman bisa lihat. Saya juga ada cut loss teman-teman. Nah, ini ada cut loss lagi, minus 1% ya. Minus 4% saya cut loss 10 juta ya. Ini saya cut loss ya, minus 5% 13 juta, minus 4% saya cut loss 16 juta. Ini saya kurang disiplin ya. Ini keguyur, saya jujur ini keguyur di sebuah saham yang enggak liquid ya. Saya enggak liquid, saya keguyur ya teman-teman. Enggak keguyur pun saya tetap cut loss teman-teman. Enggak apa, minus 14%. Saya enggak bisa jualan karena enggak bisa jual dan enggak liquid, tiba-tiba dibanting bitnya hilang ya. Saya cut loss 14 juta ya, minus 14%. Seperti itu. Saya cut loss juga. Kalau stop loss saya kelompat bagaimana? Ya saya cut loss. Tetap saya cut loss. Ini saya cut loss minus 1%, 16 juta ya, 21 juta total ya. Ini ada banyak cut lossnya ya. Cut loss lagi minus 2%, saya cut loss minus 11 juta. Ya. Ini portofolio saya. Saya pribadi kenapa saya buka supaya teman-teman ngerti ya. Supaya teman-teman ngerti memang apa ya? Ada cut lossnya teman-teman ya. Saya tetap ada cut lossnya dan ini menurut saya apa ya, wajar sekali ya, wajar sekali kalau trading ada cut lossnya. Tapi intinya adalah jangan sampai barang matinya itu banyak ya, sehingga jadi portofolio supermarket nggak bisa punya cash lagi. Saya buangin semuanya nggak apa-apa. Overall saya jujur saya bulan ini masih overall saya cuan ya, karena cut loss masih ada profit ya. Tapi memang profitnya nggak sebanyak bulan lalu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting cash saya kembali. Saya bisa menyiapkan diri untuk kulaan beli barang yang lebih berpotensi lagi. Ini yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya pingin ya hari ini apa ya, teman-teman bisa mengerti ya. Saya akan share yang terakhir ya. Ini pembahasan terakhir. Ingat guys, market ini seperti siklus dan fase. Ada saatnya siklus panen bullish, ada saatnya siklus menabur benih. Fase menabur benih itu nggak cuan, tapi yang ada hanyalah berusaha dengan gigih, berjuang, berpeluh dan capek. Sekarang market di fase menabur benih. Bukan hanya benih dalam artian cicil buy saham saja, tapi yang terpenting adalah benih pembelajaran, edukasi. Di market yang sulit ini kita belajar dan ditempa. Menyakitkan itu pasti. Cut loss itu gak enak, rugi itu menyesakkan. Tapi di situ kita belajar arti kedisiplinan, arti pengendalian diri, mengakui kalau ada kesalahan analisa, ya dengan cut loss. Belajar tetap mau berjuang dan gak menyerah di market. Belajar tetap bangkit walaupun jatuh. Mengetahui fase menabur benih ini juga membuat kita belajar menahan agresivitas kita dalam penggunaan modal. Tidak ada yang instan. Mau trading for living, lewati dulu masa sukar sekarang ini. Jika Anda lolos dan tetap bisa kuat dalam market, baru Anda berpikir untuk trading for living. Ini artikel ini saya buat ya, saya share ke dalam live trade channel dari grup yang berbayar ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa belajar. Ya, kalian bisa belajar ya, seperti itu ya. Karena itu kita ini teman-teman, nah kita ini punya paket ya, punya paket. Saya tidak berjualan aja, tapi saya bilang ya, selama promo di bulan Juni ini ya, hanya dengan 749.500 promo premium member 1 bulan, kalian akan mendapatkan kelas TA basic senilai 400.900 ya, 499. Jadi artinya murah sekali ya. Cuman berarti harganya cuma 250.000 sebulan ya untuk itu, karena ada pembelajarannya. Tujuannya apa? Menyiapkan kalian yang nggak paham soal TA, yang nggak paham itu belajar. Dan di sini kita punya komunitas di mana kita bisa bertukar pikiran, bisa saling menguatkan ya, seperti ini ya. Bisa belajar psikologis, dan saya terus mengajari, terus mendidik member-member supaya jadi trader yang mandiri, jadi trader yang disiplin dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Nanti ketika fasenya menabur benih itu selesai, ada yang namanya fase panen. Nah, kalian bisa ikut panen, bukan yang lain panen kalian nonton. Karena apa? Saham yang kalian punya ternyata balik ke BEP atau bahkan belum BEP, sedangkan yang lain itu sudah profit semua, ya. Jangan sampai teman-teman ketika nanti akhir tahun marketnya bullish kembali, kalian cuma nonton karena apa? Nggak punya cash untuk belanja di masa-masa yang seperti ini, ya.
Jangan sampai itu terjadi teman-teman ya. Jadi itu pesan saya hari ini ya. Saya rasa udah 1 jam ya saya membagikan sesuatu. Semoga berguna buat teman-teman. Semoga ini benar-benar jadi masukan buat teman-teman, jadi pembelajaran dan menguatkan teman-teman kembali. Karena apa? Kalau teman-teman nggak bisa kuat, nggak pernah bisa belajar, kalian nggak akan pernah yang namanya profit konsisten, dan jangan harap untuk trading for living. Ya. Sekian dari saya dengan Om Ben. Kita jumpa lagi di Zoom mendatang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman yang lain bisa ikut terbantu ya teman-teman. Dan jangan lupa join dengan PPC ya. Dengan PPC silakan kalian bergabung dengan komunitas PPC di Telegram PPC ya. Seperti itu, silakan klik di banner ini ya teman-teman. Klik di banner bawah ini ya. Ini ada Telegram PPC, silakan bergabung, dan ini ada promo dari member. Silahkan kalian manfaatkan untuk bulan ini ya. Terima kasih dari saya. Jangan lupa jangan salah transfer. Rekeningnya semua ada di sini ya, ada di dalam layar ini. Silakan teman-teman screenshot dan lain sebagainya, hubungi di grup PPC yang asli ya, di mana bisa berdiskusi dan tidak ada tanda modal dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini berguna. Sampai jumpa, tetap semangat dan siap-siap untuk fase menabur kita, dan kita bisa menuai bareng-bareng ya. Terima kasih, sampai hari Minggu dan sampai jumpa lagi.